Di video kali ini kita akan belajar mengenai contoh-contoh soal dari stoichiometry. Nah, tapi aku ingin mengingatkan bahwa jika nanti dalam pengerjaan soal aku ada melakukan kesilapan ataupun kesalahan, nah dalam pengerjaan kayak gitu, kalian bisa komen di bawah ya, diskusi, buka forum diskusi kayak gitu dengan bahasa yang sopan dan santun. Oke. Dan juga aku sangat menyarankan bahwa sebelum kalian mengerjakan soal ini ataupun menonton video ini, terlebih dahulu kalian cek dulu nih playlist stoichiometry yang udah aku buat. Karena di situ penting banget untuk membahas dasar-dasar stoichiometry terlebih dahulu sebelum kita masuk ke soal yang ada di sini. Oke. Nah, langsung aja nih kita mulai dari contoh soal yang pertama. Jumlah molekul dalam 2,8 gram CO, mR kita udah diketahui, sama dengan jumlah molekul dalam berapa? Oke, kalau misalkan kita bicara tentang jumlah molekul, ya, kita mulai aja kayak gini. Kalau misalkan aku punya 2,8 gram sesuai dengan yang diketahui oleh soal, 2,8 gram CO, kita mau mencari nih kira-kira berapa jumlah molekulnya. Nanti jumlah molekul si CO ini kita cocokkan sesuai dengan ada yang di soal kayak gitu. Oke. Berarti CO kita tahu mR 28. 28 gram CO ini dalam 1 molnya. 1 mol CO. Oke. Nah, kemudian kita tahu juga dalam 1 mol CO itu ada 6,023 atau aku bisa bulatkan ke 6 kali 10 pangkat 23 molekul CO. Bisa melakukan pencoretan. Gram CO ini aku bisa hilangkan. Mol CO ini juga tinggal kita sama dengan kan. Ini kalau misalkan kita hitung, dia akan sama dengan, pertama kita bagi dulu 2,8 dibagi 28 itu 0,1 ya, kemudian 0,1. Oke, 1 kali 10 pangkat minus 1 itu kan sama dengan 0,1 dikali 6 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kan akan sama dengan 6 kali 10 pangkat 22 molekul. Ya kan, molekul siapa? Molekul CO. Oke. Nah, baru kita cocokkan nanti dengan pilihan yang dikasih oleh soal. Pertama dari 2 gram dulu. 2 gram H2. Nah, 2 gram H2 berarti kan ini di bawahnya 2 gram H2, berarti di sini juga 2 gram karena mR dari H2 adalah 2 kayak gitu. Dalam 1 molnya. Nah, ini kalau misalkan ada yang belum paham, ini adalah teori jendela, aku udah pernah bahas di basic stoichiometry. Kalian bisa cek playlistnya. Nanti aku kasih di description. Kemudian, berarti di sini dalam 1 mol H2 ada 6 kali 10 pangkat 23 molekul H2 kan gitu. Kemudian kita tinggal melakukan pencoretan lagi. 2 gram ini aku coret. Nah, ini coret. Di sini 2 dibagi 2 kan 1 ya. Berarti ini jawabannya 6 kali 10 pangkat 23 molekul H2. Yang menjadi perbedaan adalah 23 di sini 22. Maka jawaban yang satu salah. Ini kita cross check dulu, ini salah. Biasanya kalau satu salah, 3 salah kayak gitu. Nah, nanti kita cek lagi apakah benar yang ketiga salah ya. Kemudian yang kedua, ini tadi poin pertama. Poin kedua nih sekarang. Poin kedua, 3,2 gram O2. Oke. Berarti ini mR kan O2 itu 32 ya. Berarti 32 gram O2 dalam 1 mol O2. Oke. Ini dikali 6 kali 10 pangkat 23 molekul O2. Nah, ini dalam 1 mol O2.
Jadi intinya dalam teori jendela ini bahwa pembilang dan penyebutnya ini harus sama. Kalau misalkan di atas mol O2, di bawahnya juga harus mol O2 satuannya untuk memudahkan kita dalam konversi satuan. Oke. Nah, ini aku bisa coret. Nah, ini bisa aku coret lagi. Ini fungsinya ya, faktor konversi. Nah, 3,2 dibagi 32 itu kan 0,1. 0,1 dikali 6 kali 10 pangkat 23, maka hasilnya nah kita akan mendapatkan 6 kali 10 pangkat 22 molekul O2 kayak gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan 2 benar, maka 4 biasanya benar kayak gitu. Berarti kalau misalkan 2 benar, 4 benar. Nah, kalian bisa cek karena lihat nih, ini kan 4,4 gram. 4,4 gram. Nanti kan di sini kita bagi dengan 44 di bawah sini. Jadi 0,1. 0,1 dikali lagi dengan 6 kali 10 pangkat 23 akan mendapatkan hasil yang sini. Berarti 2 dan 4 jawabannya ya. 2 dan 4. Kalian bisa cek lagi sendiri. 2 dan 4 jawaban untuk yang soal pertama. Oke. Nah, ini soal yang kedua masih tentang jumlah atom, kalau tadi jumlah molekul. Nah, yang paling penting harus kalian tahu bahwa satu molekul, 1 mol elektron, ya kita harus tahu bahwa 1 mol itu ya sama dengan 6 kali 10 pangkat 23. Atau kan kalau misalkan lebih detail 6,023 kali 10 pangkat 23 ya. Tapi kita kecilkan aja supaya memudahkan perhitungan kita. Nah, yang nomor 2 ini jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam 42 gram NH4 2 kali Cr2O7. Nah, ini kita misalkan aja dengan X. Supaya apa? Supaya mempersingkat perhitungan kita. Oke, gimana caranya, Dis? Nah, kalau misalkan kalian bingung, tulis aja dulu apa yang diketahui oleh soal. Nah, 42 gram, karena kita tadi sepakat menyingkat dia dengan X, maka 42 gram X. Nah, dikali, atau nggak usah X deh, kita singkat aja dengan Y ya, karena takut ketukar dengan kali nanti. 42 gram Y, oke, dikali, nah kalau ini kan beda jadinya, dikali, di bawah ini harus gram Y lagi. Gram Y apa? Berarti kita menuju ke MR-nya. MR di sini udah dikasih tahu 252. Makanya udah kita isi aja 252. Ini dalam apa? Dalam 1 molnya. Artinya dalam 1 mol Y ini terdapat 252 gram Y tadi. Kayak gitu ya. Dikali lagi. Oh, dalam 1 mol Y. Lagi-lagi pembilang dan penyebutnya ini harus sama supaya bisa dicoret. Dalam 1 mol Y kita punya apa? Kita punya apa? Kita kan target kita atom hidrogen ya. Ya dong. Berarti gini, pertama dalam 1 mol kita punya 6 kali 10 pangkat 23 atom Y. Kan sepakat ya. Nah, kemudian dikali. Nah, dalam 1 atom Y, berarti dalam 1 NH4 2 kali Cr2O7 dalam 1 ini ya, dalam 1 ini semua kita punya 8, kan H yang 4 dikali 2 ada 8 atom H. Kalau gitu, kalau kita sama dengankan, kita melakukan pencoretan gram Y dengan gram Y, mol Y dengan mol Y, atom Y dengan atom Y, kita akan dapat nih berapa jumlah atom hidrogennya, berapa jumlah atom H-nya, kayak gitu kan. Ya udah, berarti 42 dibagi 252 kayak gitu pertama. Kemudian dikali 6 kali 10 pangkat 23, kemudian dikali 8. Kayak gitu ya. Nah, jawabannya itu 8, sorry, kita ganti dulu. Jawabannya adalah 8 kali 10 pangkat 23 atom H sesuai dengan yang ditanya oleh soal. Oke. Berarti jawaban yang kita punya di sini adalah A. Kita ke contoh soal berikutnya, yang ketiga sekarang. Berat unsur Mg dengan Ar24Z12 yang mengandung 3 mol elektron
Nah, kita harus tahu juga bahwa dalam 1 mol elektron itu juga 6 kali 10 pangkat 23 atom ya, kayak gitu. Jadi jumlah atom ataupun jumlah molekul kayak gitu ya, jumlah molekul. Oke. By the way, ini itu seharusnya molekul ya, molekul Y, yang ini juga satu molekul Y. Nah, kemudian kita melakukan pencoretan di sini. Oke. Nah, karena tadi NH42 kali Cr2O7-nya ini merupakan molekul ya, bukan atom. Sorry. Kita lanjut ke soal yang ketiga, pada unsur Mg. Nah, di sini unsur Mg kan udah diketahui bahwa AR-nya 24. Kalau AR itu apa berarti? Berarti nomor masanya kan 24. Nah, Z-nya 12. Z itu adalah nomor atomnya. Kita tahu dalam kondisi netral, karena ini tidak bermuatan kayak gitu ya, maka proton akan sama dengan elektron dan akan sama dengan nomor atom, yang mana ini 12. Secara nggak langsung aku bisa bilang elektronnya sama dengan 12. Berarti aku bisa bilang mol elektronnya itu 12 kayak gitu. Nah, kemudian gimana, Dis? Ya udah, kita tulis aja yang dikasih tahu oleh soal itu apa. Oh, 3 mol elektron ya kan? Berarti kita lihat nih 12 mol elektronnya. Dalam 12 mol elektron, kita punya 1 mol. 1 mol apa? Ini 12 mol elektron Mg by the way, ya Mg. Mg ini juga Mg. 12 mol elektron Mg. Dalam 1 mol Mg itu ada 12 mol elektron Mg, mol elektronnya sesuai dengan Z-nya. Kemudian kan kita ditanya berat unsurnya. Ya udah, dalam 1 mol Mg kita punya AR-nya 24 gram Mg. Tinggal kan kita melakukan pencoretan selanjutnya. Nah, di sini kita coret, ya. Kemudian ini juga kita coret. Ini kita coret juga. Maka tinggal 3, ini habis, ini 4, 24 dibagi 6, 24 dibagi 4 itu 6 gram. Berarti 6 gram Mg. 6 gram Mg. Berarti jawabannya C. Ya. Kita ke soal berikutnya, nomor 4. Persentase nitrogen yang terbanyak dari jenis pupuk di bawah ini terdapat pada, oke, kita udah dikasih tahu AR-nya masing-masing dari unsur. Nah, di sini aku ingin menekankan konsep dari persentase. Yang namanya persentase, kalau misalkan aku punya kotak nih, kotaknya ada 4 bagian. Kalau misalkan aku arsir 2, maka konsep dari persentase adalah misalkan kita ditanya berapa persen yang diarsir, bahkan ya jawabannya gini. Yang diarsir itu adalah yang target kita. Berarti target kita apa? Oh, yang diarsir. Yang diarsir ada berapa? 2. Total dari keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak dikali 100%. Maka jawabannya adalah 50% kayak gitu. Jadi yang target kita berapa? Yang 2. Dibagi dengan totalnya semua dikali 100% kayak gitu ya. Itu konsep dari persentase. Nah, sekarang kita tinggal ngelihat di sini. NaNO3. Berarti pertama-tama yang harus kita ukur apa? MR-nya terlebih dahulu. Berapa sih MR NaNO3? Pertama, Na itu 23. 23 ditambah N 14. Ditambah N 14, kemudian O3. 1O itu 16 dikali 3 ditambah berarti 48. Maka 23 itu tambah 14 tambah 48. Itu adalah 85. Nah, totalnya kan 85. Target kita apa? Nitrogen doang nih. Nah, nitrogen di sini tuh kan cuma 1 ya, nitrogennya. Maka kalau misalkan kita sesuaikan dengan konsep dari presentase tadi, bahwa target kita berapa? Presentasi nitrogennya tuh 14. Kan cuma 1 dibagi total dari MR-nya 85 dikali apa? 100%. Kayak gitu. Oke.
sama dengan. Nah, berarti kita nggak usah kita sama dengan kan. Nanti kita ngeliat, kita bandingkan dengan penyebutnya yang terkecil gitu. Sekarang, karena aku takut di sini nggak muat, kita B-nya kita loncat kemari ya. Nah, pertama MR-nya kita hitung dulu. Di sini N-nya kan ada 2, berarti 14 dikali 2 itu 28. Oke, hanya itu ada 4, berarti tambah 4 untuk hanya. Di sini O-nya ada 3 lagi, 16 dikali 3, 48. Berarti 32, ya 32 ditambah 48 hasilnya adalah 80. Oke, berarti untuk persentase ya N-nya kita tahu tadi ada 28 ya. Berarti 28 dibagi 80. Oke, dikali 100%. Kita nggak usah hitung dulu supaya lebih ya cepat kayak gitu. Nah, sekarang yang persentase yang nomor C. Kita hitung lagi MR-nya. MR-nya di sini kan NH4 2 kali, berarti semuanya harus dikali 2. N-nya 14 dikali 2 itu 28. Oke, hanya 4, berarti 4 dikali 2 8. 8 S itu kan berapa? SS itu 32. 32 dikali 2 itu kan 64. Oke, 64 ditambah O-nya tuh 4. Sorry, bukan 64 ya. S-nya itu 32. Sorry, S-nya tuh 32. O-nya tuh 16 dikali 4, 64. Nah, ini bener. Kemudian berarti tinggal kita tambahin ya. 28 ditambah 8 itu kan 36. 36 ditambah 32 tambah 64. Berarti hasilnya 132. Ya udah. Tadi N-nya kan 28. Berarti 28 dibagi 132 dikali 100%. Oke. Sekarang yang bagian D. Yang D persen N-nya berapa tuh? D. Ini kita harus benar-benar teliti ya ngitung MR-nya. Nah, ini N-nya dikali 2 kan? Berarti 14 dikali 2 28 lagi. Hanya 2 dikali 2 berarti 4. CO, C 12, O itu 16. Oke, berarti 32 ditambah 12 ditambah 16 60. Oke. Kalau misalkan 60 berarti 28 ya untuk yang nitrogennya per 60 dikali 100%. Sekarang yang terakhir berarti. Yang terakhir sini aja yang E. Yang E itu N-nya dikali 3. Nah, berarti 14 ya, 14 dikali 3 itu 42. Oke. MR-nya 42 ditambah hanya 4 dikali 3 berarti 12. P-nya itu P itu 31 ditambah O-nya 4 dikali 16 itu 64. Oke, 42 ditambah 12 ditambah 31 ditambah 64 149. Ya, coba E-nya N itu kan 14 dikali 3 42 hanya 4 dikali 3 berarti tambah 12 bener 12. P itu 31. Oke. O-nya 16 dikali 4 64 tambah 64 140. Oke, MR 149. Berarti 42 per 149 dikali 100%. Nah, tinggal sekarang gini. Kalau misalkan yang di atasnya 28 kan ada banyak ya. Lihat nih. Di sini 28 kita bisa bandingin. Kalau misalkan semakin besar pembaginya ataupun penyebutnya semakin besar, maka persentasenya kan akan semakin kecil ya. Maka di sini udah jelas di antara B, C, D, maka D yang terbesar. Kayak gitu. Ya kan? Oke, sekarang gini.
Tinggal kita bandingin sama yang ini. Nah, kalau ini baru kita cari 14 dibagi 85 langsung kalau yang ini ya. Nah, 14 dibagi 85 itu 0,16 berarti 16,47%. Nah, yang terakhir 42 dibagi 149 berarti 28,18%. Terus yang 28 bagi 60 coba ya, 28 bagi 60. Nah, itu ternyata 46,67%. Berarti yang terbesar adalah yang mana tuh? ABC yang dodol ya jawabannya. Nah, jawabannya yang dodol, yang D. Yang terbesar persentase nitrogennya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Agar dapat menghasilkan 9 gram air, maka 7 gram hidrogen harus dibakar dengan oksigen sebanyak. Nah, ini soal nomor 5. Pertama-tama, soal stoichiometry itu kita harus selalu bisa membuat apa? Membuat reaksinya. Kita lihat di sini, untuk menghasilkan 9 gram air, maka 7 gram hidrogen. Oke, berarti H2 dibakar dengan oksigen, berarti tambah O2, berarti menghasilkan apa? H2O kan gitu ya. Nah, baru kita samakan penyebutnya setelah itu. Nah, H2 di sini, H2 di sini, O-nya 2, di sini O-nya masih 1. Maka ini aku harus kali 2 ya dong. Ketika aku kali 2, maka hanya ini menjadi 4. Maka di sini aku harus kali 2 lagi. Maka persamaan ini udah balance. Kan gitu ya. Nah, ketika persamaan ini udah balance, kita tahu bahwa dalam suatu reaksi itu ada reaksi pembatas dan ada reaksi yang berlebih. Di reaksi ini kita nggak tahu reaksi pembatas yang mana. Nah, kita harus menentukan reaksi pembatasnya itu yang mana. Kita udah tahu bahwa di sini 7 gram hidrogen. Nah, kalau misalkan 7 gram hidrogen, kira-kira nih dia akan menghasilkan H2O itu berapa? Nah, 7 gram hidrogen berarti kita cari dulu molnya. Nah, ini MR-nya ada 2 gram H2O dalam 1 mol H2O. Sorry, 1 mol H2. Jadi dalam 1 mol H2 ada 2 gram H2. Itu apa? MR-nya. Kemudian baru kita mainkan koefisien yang ada di reaksi. Kita tahu bahwa ya kita udah belajar koefisien yang udah setara dalam suatu reaksi itu akan berbanding lurus dengan mol. Makanya kenapa kita sangat penting untuk menyetarakan reaksi kayak gitu ya. Nah, 2 mol H2 sesuai dengan persamaan reaksi ini ya yang udah disetara, itu kita punya 2 mol H2O. Kan gitu. Dari sini kita bisa tahu dong, dalam 1 mol H2O kita bisa konversi karena ini kita dapat nih MR H2O-nya berapa. Sorry, gram H2O-nya dapat nih berapa. Ya udah, tinggal kita melakukan pencoretan aja. 7 gram H2 ini kita coret, ini kita coret, kita coret, kita coret. Ini 1 jadinya. Nah, jadi 7 dibagi 2 itu kan 3,5. Berarti 3,5 ya, 3,5 dikali 18. Nah, 3,5 dikali 18. Nah, itu ternyata jawabannya 63 gram. Oke. 63 gram H2O. Nah, sekarang gini, konsep lagi nih ya. Kita udah belajar tentang reaksi pembatas. Lagi-lagi kalian bisa cek playlistnya. Nah, reaksi pembatas itu reaksi yang membatasi. Ketika suatu reaktan-reaktan itu mampu menghasilkan lebih, nah karena ada reaksi pembatas itu, dia itu jadi nggak bisa maksimal hasilnya, kayak gitu, produknya gitu. Kita tahu di soal, kita menghasilkan 9 gram air. Sedangkan ketika kita mengikuti 7 gram hidrogen, kita menghasilkan 63 gram H2O. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa hidrogen merupakan reaksi berlebih. Reaksi berlebih. Yang menjadi reaksi pembatasnya mana? PP yang mana? O2. Kayak gitu. Jadi reaksi pembatasnya O2. Apa keuntungannya kita mengetahui kalau reaksi pembatasnya itu dari O2? Sekarang kita reaksikan lagi. Kalau misalkan tadi aku punya persamaan reaksinya 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Kita udah tahu yang mana reaksi pembatas. Yang kita lakukan adalah kita bikin kayak gini. Ya, mula-mula bereaksi sisa ya. Nah, kita tahu bahwa H2 itu kan
tadi berapa? 3,5 mol. Ini kan kita tahu ini hanya akan menjadi friksi pembatas. Tapi kan kita misalkan aja dengan apa? Dengan X misalnya. Boleh dong, ini kan belum tahu nih. Ketika dia bereaksi dengan X, berarti koefisien ditanya dikali koefisien diketahui dikali mol ini. Berarti ini akan menjadi apa? Menjadi apa tuh? Berarti koefisien ditanya ya 2/1 dikali X. Berarti minus 2X di sini. Oke. Nah, kemudian di bagian H2O-nya biar lebih cepat. 2 dibagi 2 ya. 2 ya 2 ya ini 2 dibagi 1 koefisien dari ini ya. Koefisien dari O2-nya berarti 2 dibagi 1 dikali X. Ya, berarti ini adalah 2X. Maka aku bisa persingkat di sisanya itu sisanya 2X. Kayak gitu. Ketika sisanya 2X, kita tahu kita bisa cari mol air kan. 9 gram air berarti 18 gram H2O. Ini tuh 1 mol H2O, ya dong. Ya dong, boleh ya. Nah, berarti ini aku bisa cepret 9 dibagi 18 itu 1/2, berarti 0,5 mol H2O. Kalau 2X sama dengan 1/2 mol, kan 2X ini punya H2O. Berarti kalau misalkan aku mau dapat X-nya aja berapa? Berarti ini kedua ruas aku harus bagi 2, ya enggak? Supaya ini menjadi X. Ketika 1/2 dibagi 2 itu menjadi 1/4 mol. Nah, X itu sendiri akan setara dengan X ini. Paham ya? Jadi mol dari O2 berapa? Mol dari O2 itu ya 1/4 mol. Ya kan? Nah, berarti ketika kita udah tahu nih, oh berarti 1/4 mol O2, ini kita pindah kemari aja. Kan kita ditanya gramnya ya, dikali. Nah ini dalam 1 mol O2 kita punya 32 gram. O2 nya apa? MR nya. Baru kita cepret-cepret. Ini kita coret, ini kita coret. 32 bagi 4 itu 8. Berarti jawabannya ada 8 gram O2. 8 gram O2. Nah ini jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah dodol. Oke. Ini jawabannya. Oke. Semoga kalian paham sampai situ. Kita ke soal nomor 5. Soal nomor 6 sekarang. Nah, ini soal nomor 6. Nah, ini tentang teori. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama, dikenal sebagai hukum apa? Di sini key poinnya, kata kuncinya itu pada suhu dan tekanan yang sama. Kemudian volumenya sama. Sekarang di antara ke-5 ilmuwan ini, ada salah satu di antara mereka ada yang mengatakan teori kayak gini nih. Kalau misalkan aku punya suatu kontainer atau suatu sistem gitu, di mana sistem ini itu berisi gas nih misalnya, ya ini gas semua. Ketika suatu sistem ini aku kasih dengan suhu ya, misalkan suhunya itu tinggi misalnya. Katakanlah misalkan suhunya ini 100 derajat Celcius misalnya ya. Maka molekul-molekul gas yang ada ini, yang putih-putih ini, dia akan bergerak dengan cepat sehingga dia tuh menumbuk apa? Menumbuk dinding-dinding ini. Nah, ketika dia menumbuk dinding ini, ya, ada suatu alat sensor gitu untuk membaca. Nah, jumlah tumbukan yang terjadi karena pergerakan gas ke dinding-dinding ini, inilah yang terbaca sebagai apa? Tekanan, kayak gitu. Misalkan tekanannya misalnya ya 100 atm nih misalnya. 100 atm. Oke. Sekarang gini,
Kalau misalkan suhunya aku naikin, berarti kalau misalkan volumenya, jadi volume itu adalah kontainernya gitu, tempat gas itu berada dalam kontainer itu volumenya. Kalau volumenya tetap, jadi ketika suhunya tuh misalkan let's say aku naikkan nih menjadi misalkan 150 derajat Celcius. Nah, tekanannya nggak akan 100 atm lagi. Kenapa? Jumlah tumbukan yang terjadi di kontainer ini di garis-garis ini ya, di dalamnya ini semakin semakin sering terjadi. Ketika semakin sering terjadi, tekanannya akan semakin besar kan. Jadi semakin banyak yang tumbukan terjadi. Jadi sensor itu membaca tekanan yang lebih besar. Let's say misalkan menjadi 200 atm misalnya. Menjadi 200 atm. Poin apa yang mau aku sampaikan di sini? Kalau gitu kita tahu bahwa kalau volumenya tetap, ya volume tetap, jadi P itu akan selalu berbanding lurus dengan temperatur. Jadi ketika temperatur naik, tekanannya juga naik. Nah, kayak gitu ya. Sekarang, kalau misalkan kita ngeliat soal ini, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volume sama mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi sebenarnya ini kayak menggambarkan suatu ada dua realita kayak gitu. Ini aku hapus dulu. Nah, dua realita. Realita misalkan ini kontainer A misalnya. Yang ini adalah kontainer B. Let's say ya, kita punya 5 molekul nih misalnya. Di sini juga 5 molekul nih misalnya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu berapa sih jumlah molekul di dalamnya gitu. Misalnya ya. Nah, ketika ya kita kasih suhunya 100 derajat Celcius, di sini juga suhunya 100 derajat Celcius ya. Ini kita kasih suhunya panas ke situ. Nah, karena ya gas itu dia kan pasti akan bergerak nih menumbuk dinding-dinding ini. Kalau misalkan suhunya sama nih sama-sama 100 derajat Celcius kayak gitu, jumlah tumbukan yang terasa di dinding-dinding sini antara A dan B itu akan menghasilkan apa? Tumbukan yang sama kayak gitu. Jadi jumlah tumbukan yang terjadi, collision yang terjadi, tumbukan yang terjadi di dinding-dinding ini totalnya yang mana itu akan sama dengan tekanan, misalkan 5 atm nih misalnya. Ya sama karena suhunya ini juga sama gitu. P ini juga 5 atm. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya, tapi kita bisa menganggap gini, ketika tumbukan yang terjadi misalnya ada 100 kali tumbukan misalnya karena suhu 100 derajat Celcius tadi. Ya di sini juga 100 kali tumbukan kayak gitu. Jadi dengan tumbukan 100 kali kita menduga bahwa jumlah molekul gasnya itu sama kayak gitu. Oke. Maka ini semua dijelaskan dengan hukum Gay-Lussac ya. Tadi yang P berbanding lurus dengan tekanan berbanding lurus dengan suhu tadi. Nah, itu semuanya ini dijelaskan oleh hukum Gay-Lussac. Kayak gitu ya. Itu soal yang ke-6. Sekarang kita ke soal nomor 7. Suatu contoh hukum perbandingan berganda. Nah, perbandingan berganda Dalton terdapat pada mungkin aku belum pernah bikin video tentang perbandingan berganda oleh Dalton, tapi di sini aku ingin menyampaikan konsepnya. Konsepnya kita coba aja nih, yang D dulu. Kita coba yang D ya. Kita nggak tahu dia apa benar. Supaya kalian mendapat gambaran perbandingan berganda Dalton itu seperti apa sih, kayak gitu ya. Misalkan aku punya C6H12O6 ya, C6H12O6. Sini aku bikin tabelnya. Di bawahnya ini C12H22O11. Ini kita bikin tabelnya. Kayak gitu. Ini aku kasih lagi tabel di sini. Di sini unsur C, garis lagi. Di sini unsur H. Di sini unsur O. Sekarang kita coba ya. C kita fokus ke AR-nya. C di sini AR-nya 12 kali 6 72. H-nya itu 12 berarti juga 12 di sini. O-nya itu kan 16. 16 dikali 6 itu 96.
Oke, di sini 12 kali 12 144. H22. Oke, O-nya 16 dikali 11 tuh 176. Oke, sekarang kita bikin lagi ya, ini kita kasih warna yang berbeda. Di sini C, di sini H, ya di sini H, di sini O. Inti dari hukum Dalton ini ya, perbandingan berganda, salah satu dari unsur ini yang sama ini kan ya, CHO, di sini juga CHO, yang ini juga ada CHO, di sini juga ada CHO. Salah satu dari unsur ini kita bikin 1 gram. Jadi 72, di sini aku harus bikin dia 1. Berarti kan dibagi 72. Nah, 12 ini juga aku bagi dengan 72. Nah, ini kalian perhatikan aja dulu ya. Berarti ini 0,167. Oke. 96 ini juga aku bagi dengan 72. Karena kan tadi 72 ini untuk membuat si C ini 1. Jadi harus dibuat salah satu unsur itu harus dibuat 1 kayak gitu. Harus dibuat tetap. Nah, O-nya itu jadinya 1,33. Di sini 144C, kita harus konsisten. Kalau di atas kita bikin C-nya 1, di bawah ini yang untuk C12, H22, O11 itu juga harus kita bikin 1. 144 dibagi 144 itu 1. 22 sekarang dibagi 144 itu 0,152. 176 dibagi 144 itu 1,22. Sekarang kita dari perbandingan yang hijau ini, kita fokus ke hijau ini, kita list. Kita nggak masukkan C-nya karena ini sama-sama 1. Kita masukkan yang H sama O-nya aja gitu. Kita lihat, kita urutkan dari yang paling terkecil. Mana yang paling terkecil? Oh, 0,152 yang paling terkecil. Berbanding 0,167. Berbanding 1,22. Berbanding 1,33. Nah, ini semua ya, aku harus bagi mereka dengan angka terkecil. 0,152 berarti kan yang terkecil. Berarti ini menjadi 1. Nah, 0,167 ya, 0,167 dibagi 0,152 itu 8,02. 8,02. 1,22 dibagi 0,152 itu 8, sorry. Tadi 0,167 dibagi 0,152 itu 1,09, sorry. Ini 8,02. Nah, yang terakhir 1,33 bagi 0,152. 8,75. Nah, ini adalah cara kerja dari perbandingan berganda Dalton. Berarti kita harus tahu setidaknya ada minimal dua unsur yang sama antara pilihannya. Kayak gitu. Seperti ini ada CHO. Kayak gitu. Kemudian salah satu dari unsurnya kita buat 1. Jadi kita buat tetap. Terus setelah kita mendapatkan perbandingan, kita bagi dengan AR-nya. Kita mendapatkan perbandingan seperti ini. Kita bagi dengan yang terkecil. Nah, ini jawabannya salah. Kenapa? Ini semuanya harus dalam ini kan desimal ya, harus dalam bentuk bulat. Bedanya kayak gitu. Ini salah. Cuman yang bikin dia salah adalah karena pas kita bagi di akhir 0,152 ini mendapatkan angka koma. Nggak boleh dalam Dalton. Semuanya harus bulat. Nah, jadi ingat yang paling penting harus ada minimal 2 unsur yang sama. Kemudian setelah itu setelah kita bagi-bagi semua, kita mendapatkan perbandingan yang bulat gitu. Tapi 1 kita harus bikin tetap. Ya udah. H2O dengan H2S karena cuma 1 unsur yang sama, ini salah. Na2O dengan NO2S cuma ada 1 unsur yang sama, kita nggak bisa bandingkan. Ini juga salah. Yang D tadi ini juga salah. Nah, antara A sama E berarti sekarang. Ya udah, untuk mempercepat aku langsung coba aja yang E sekarang itu. Nah, aku langsung coba aja yang E.
Oke, yang E nih, NO2 dan HNO2. Oke, ini yang sama apa? Yang sama itu adalah N-nya dan O-nya, kan gitu. Sekarang kita lihat, N-nya di sini 1. Berarti N-nya tuh AR-nya 14 kan? O2 berarti 32. Di sini N-nya juga 1, O-nya juga 32. Oke. Sekarang berarti kita dapat perbandingannya kan? Nah, berarti di kotak yang berikutnya, ingat tadi salah satunya harus kita bikin tetap. Berarti dalam kasus ini yang kita bikin tetap apa? Yang kita bikin tetap N-nya. Berarti di sini aku harus bagi 14. Ya, 14 bagi 14 itu 1. 32 berarti harus aku bagi 14 juga. Ya kan? Berarti 2,28. 14 juga aku bagi 14 supaya dia 1. Ya, jadi salah satunya ini harus kita bikin tetap. Yaitu 1. 32 dibagi 14 sama 2,28. Berarti perbandingan yang kita punya itu cuman 2,28 berbanding 2,28. Yang terkecil mana? Sama, ya kan? Karena sama-sama 2,28, ya udah aku bagi aja dengan 2,28. Kita mendapatkan 1:1, yang mana ini bulat sesuai dengan Dalton. Maka jawabannya adalah E. Kalian bisa coba yang A. Itu nanti kalian dapatnya tidak bulat gitu, desimal. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Pada akhir reaksi 2A ditambah 3B menjadi 2C ditambah 4D terdapat 2,5 mol A, 3 mol C, dan 2 mol D. Semua D adalah hasil reaksi, maka susunan gas sebelum reaksi adalah... Oke, gimana nih cara mencarinya? Ya udah, ini kan kita tadi punya 2A ditambah 3B menjadi 2C ditambah 4D. Kita pakai aja konsep dari mula-mula bereaksi sisa. Pada akhir reaksi berarti pas dia bersisa kan. Kita punya berapa di sini, Dis? Kita punya 2,5 mol A, ya kan? Ya dong. 2,5 mol A berarti kita isi aja 2,5 mol. Terus yang B-nya apa? Oh, nggak ada. Kita langsung dapat 3 mol C. Ya udah. 3 mol C dan 2 mol D. Katanya semua D adalah hasil reaksi. Berarti ketika bereaksi itu kita pakai yang 2 mol. Paham ya? Baru kita di sini menggunakan konsep dari apa? Koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Ingat, kalau dalam reaktan itu berapapun mol mula-mulanya nanti dia akan berkurang karena dia ya tadi bereaksi kan. Jadi dia habis molnya. Kalau di bagian produknya, which is itu yang sebelah kanan, ya, itu dia akan bertambah. Kenapa? Lagi-lagi di bagian produk pasti bertambah kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu yang 2A berarti. Koefisien ditanya berarti yang A, koefisien ditanya dibagi koefisien yang diketahui 4 ya, karena kan 4D di sini. Berarti 2/4 dikali mol yang diketahui 2. 2 dikali 2 4, bagi 4 1. Berarti 1. Kita tahu, ingat konsepnya mula-mula ini molnya harus dikurang dengan 1 menghasilkan 2,5. Berarti ini 3,5 dong, karena 3,5 dikurang 1 itu 2,5. Oke, dapat satu jawabannya ya. Yang B sekarang. Yang B, koefisien ditanya berapa? 3. Yang diketahui berapa? 4. Dikali yang diketahui 2. 3 dikali 2 6. 6 bagi 4 1,5. Oh, berarti sini 1,5. Berarti karena di sini habis 0, maka di sini juga 1,5. Paham ya? Sekarang yang C. 2/2. Koefisien ditanya kan 2. Koefisien ditanya 2/4 dikali 2. 2 dikali 2 4 bagi 4 1. Oh, di sini 1. Berarti di sini harus 2 dong. Kan dia bertambah, 2 tambah 1 3. Kan dia bertambah. Sekarang berarti jawabannya itu, kalau misalkan kita, berarti kan kalau misalkan di sini nih kita tinggal tahu, oh berarti di sini 0. Karena kan 0 ditambah 2 ya 2 hasilnya. Jadi jawabannya tuh
3,5, 1,5, 2. 3,5 mol A, 1,5 mol B, dan 2 mol C. Ya, jawabannya D. Soal ke-9. Bila diketahui AR dari MgI sekian, maka pada pembuatan MgI2 dengan pemanasan, oke, langsung. Kalau misalkan ada berbau-bau reaksi gini, ya udah reaksikan aja dulu. Nah, maka pada pembuatan berarti Mg ditambah I2 menghasilkan MgI2. Kebetulan udah setara kan? Ya udah. Di sini kita dikasih tahu 4,8 gram Mg dan 12,7 gram I2. Berarti kita cari apa? Cari mol. Supaya apa? Supaya kita tahu yang mana menjadi reaksi pembatas kayak gitu ya. Nah, 4,8 gram Mg itu kan di sini Mg itu 24 ya. 1 mol. Kita di sini dapat mol Mg-nya dong, ya kan? 4,8 dibagi 24 itu 0,2 mol Mg. Oke. Yang I2 kita udah tahu tadi 12,7 gram I2. Nah, MR dari I2 satunya kan kalau di sini 127, berarti dikali 2 dong, ya kan? 254 gram I2. 1 mol I2. Coret 12,7 dibagi 254 itu 0,05 mol I2. Dari sini kita tahu apa? Reaksi pembatasnya, karena koefisiennya 1, maka reaksi pembatasnya itu yang I2. Dari situ jadi gampang kan? Maka mol dari si Mg ini harus dikurang dulu sama 0,05, kan dia bereaksinya tuh yang 0,05 doang gitu kan. Berarti sisa mol Mg itu tuh 0,2 dikurang 0,05 gitu. 0,2 punya Mg yang bereaksi itu 0,05, maka ya 0, ini jadinya adalah 0,15 mol Mg. Kita ditanya masih ada tersisa Mg berapa? Ya udah, dari sini kita tinggal konversi aja ke gram. Dalam 1 mol Mg ini 24 gram Mg. Ini coret 0,15 dikali 24 itu 3,6 gram Mg. Oke, jawabannya D ya. Oke, soal nomor 10. Di sini kita kan dikasih tahu reaksi ya. Banyak nih, ada 5 reaksi. Nah, volume gas CO2 terbesar diukur pada Standard and Temperature Pressure (STP) akan terbentuk pada pembakaran. Nah, jadi kita fokusnya CO2 ya, ke gas CO2. Oke. Nah, yang harus kalian tahu pada STP ya, itu mol akan sebanding dengan volume. Itu tuh yang paling penting. Jadi nih, misalkan kalau aku mulai aja dari A ya. Nah, A itu kan 4 liter CH4. Nah, ini yang basically yang diketahui kan. Nah, aku bisa ganti dia jadi 4 mol. Sorry, gini ya. 4 mol CH4 dikali. Oke. Baru kita pakai perbandingan koefisien. Kita fokus ke, ini kan udah pada setara ya reaksinya. Nah, di sini di reaksinya 1 mol CH4 ya, karena koefisiennya 1. Karena kita fokusnya ke CO2, berarti 1 mol CO2. 1 mol CO2 kayak gitu. Nah, dalam 1 mol CO2 itu ada lagi 22,4 liter CO2. Kan kita ditanya volume ya. Oke, ini kita coret. Berarti 44 dikali 22,4
22,4 ya. Oke, ini coret. Sorry, 4. Berarti 4 dikali 22,4. 89,6 liter CO2. Ini kita simpan. Kita sekarang ke yang B. Yang B ini 3 liter. Ya udah, 3 mol berarti. 3 mol C2H4. Terus di sini kita masukkan ke koefisien di reaksinya. 1 mol juga, 1 mol C2H4. Karena kita fokusnya ke CO2 di sini berarti 2 mol CO2 dikali, oke, dalam 1 mol CO2 itu ada 22,4 liter CO2. Oke, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret. Berarti 3 dikali 2 6 dikali 22,4 lagi, berarti jawabannya 134,4 liter CO2. Oke, kita ke yang C sekarang. Kena 2 liter berarti 2 mol ya. 2 mol C2H6 dikali, kita masukkan ke yang sini sekarang. Berarti 2 lagi, 2 mol C2H6 sesuai dengan koefisiennya kayak gitu. Di sini 4 mol CO2. 4 mol CO2. Nah, dikali dalam 1 mol CO2 itu 22,4 liter lagi. Liter ya, CO2. Oke, coret, ini coret. Ini 2 dibagi 2 1. Berarti ini 4 dikali 22,4. Hasilnya sama nih, 89,62 juga. Karena dicoret ya tadi, 2 bagi 2 1 yang ini. Nah, kemudian yang D sekarang itu 3, berarti 3 mol C3H8 dikali, di sini 1 koefisiennya, 1 mol C3H8, 3 mol CO2, 3 mol CO2 dikali dalam 1 mol CO2 kita punya 22,4 liter CO2. Berarti ini coret, 3 dikali 3 9. Nah, 9 dikali 22,4 201,6. Oke, liter CO2. Kita pindah aja yang terakhir kemari. Ya bisa ya. Yang kemari yang E terakhir kemari. 2 liter C4H10 berarti 2 mol. 2 mol C4H10 dikali, di sini kan 2, berarti sini 2 mol juga. 2 mol C4H10. Di sini 8 mol CO2, 8 mol CO2 dikali dalam 1 mol CO2 itu ada 22,4 liter CO2. Oke, ini kita coret, 2 dibagi 2 1, ya kan? Berarti 8 dikali 22,4 179,2. Nah, dari sini kita bisa lihat volume gas CO2 terbesar berarti yang 201 ya kan. Itu jatuh ke pilihan yang D. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.